Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 DWBI akan mempresentasikan tugas 3 yaitu Big Data pada PT Anugerah Citra Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alfa Badaran Amel dengan NIM 120019428. Perkenalkan, saya Bagas Putra dengan NIM 120192256. Saya Muhammad Rizal Utama dengan NIM 120219030. Saya Revilan Tadila dengan NIM 12021943440. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Next. Untuk definisi Big Data, ada volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Kita dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Kemudian ada variety, yaitu jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video, merupakan data yang belum terdefinisi secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk data diproses dalam sebuah database. Kemudian ada velocity, yaitu dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk data diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Selanjutnya, fungsi Big Data, satu, dapat menentukan penyebab suatu masalah, kegagalan secara real time. Kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis kita. Kemudian terakhir yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Oke, selanjutnya ada manfaat Big Data. Yang pertama pada bidang teknologi informasi, yaitu penggunaan perangkat mobile. Selanjutnya ada media sosial, perangkat cerdas, dan media digital. Selanjutnya untuk manfaat yang kedua adalah bidang bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan sistem operasional bisnis. Lalu ada customer relationship management dengan CRM. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Next. Selanjutnya adalah implementasi Big Data menggunakan metode waterfall pada sistem informasi pembiayaan bahan baku pada PT Anugerah Citra Sejahtera. Next. Untuk masalahnya yaitu waktu permintaan dan laporan pembelian terlalu singkat. Kesalahan dalam permintaan atau pemesanan bahan baku, kesalahan dalam laporan pembelian, dan kurangnya informasi yang dihasilkan oleh sistem operasi yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan. Hal ini proses pembelian dan pengolahan data pada sistem yang berjalan tidak mencukupi karena prosesnya dilakukan secara manual. Metodologi penelitian. Untuk membangun sistem berbasis komputer, kita dapat menggunakan berbagai metode sebagai referensi. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dan dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama, ada analisis. Menganalisis kebutuhan pengguna dan menjelaskan fasilitas mana yang diperoleh dan dapat digunakan pengguna. Dua, desain. Membuat entity relationship diagram, logical record structure, kemudian diimplementasikan di program pada tahap selanjutnya. Ketiga, pengkodean. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Keempat, ada pengujian. Gunakan metode pengujian white box untuk bereksperimen dengan tujuan menemukan kesalahan pada fitur yang salah atau hilang. Kelima, ada pendukung atau pemeliharaan. Ada kemungkinan ketika suatu software ditransfer atau dikirim ke produser mengalami perubahan karena tidak terdeteksi error pada pengujian. Sangat diperlukan untuk maintain software tersebut karena tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan dan pengembangan pada saat perusahaan ganti atau menambah ketika sistem operasinya menambahkan menu dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang utama adalah kebutuhan pengguna dalam aplikasi pembelian bahan baku terdapat 4 pengguna yang saling berinteraksi dalam sistem, yaitu bagian staff pembelian, inventory staff, finance and accounting, dan production division head. Keempat, pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Yang kedua, kebutuhan sistem. Penggunaan harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password agar privasi masing-masing pengguna tetap menjaga keamanannya. Lalu, penggunaan harus melakukan lokus setelah selesai menggunakan aplikasi. Next. Kesimpulan. Yang pertama, perancangan sistem pencatatan secara terkomputerisasi yang dimaksudkan agar kegiatan pencatatan pembelian dapat berjalan lebih efektif dan pengolahan datanya dapat akurat dan tepat waktu. Yang kedua, dengan sistem yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan juga produktivitas perusahaan dan karyawan. Next. Dan referensi jurnalnya adalah seperti yang tertera pada slide. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.